Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Praktek peradilan merupakan bagian penting dari mata kuliah pelatihan kemahir hukum yang diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori hukum secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Video peradilan semu ini dibuat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk terus meningkatkan kualitas di bidang akademik. Harapan kami, video simulasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mengembangkan dan mengasah keterampilan hukum acara yang sesuai dengan visi kami menjadikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi praktisi hukum yang handal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ke-7, agenda pembacaan pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan. Pada hari ini, Jumat 4 Desember 2020, sidang perkara pidana nomor register perkara 201-B/2020-PS Uniska Banjarbaru dengan terdakwa Devi Cynthia binti Mamat siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Desember 2020, sidang pengadilan semu Uniska Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor registrasi perkara 201-B/2020-PS Uniska BJB dengan terdakwa Devi Cynthia binti Mamat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudari Penasihat Hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu silakan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saudari terdakwa Devi Cynthia binti Mamat untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudari terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Dan apakah saudari sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan pembelaan atas surat tuntutan. Saudari penasihat hukum, apakah sudah siap dengan surat pembelaan atas surat tuntutannya? Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah siap. Saya persilahkan kepada saudari penasihat hukum untuk membacakannya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk keadilan, nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pidana atas nama terdakwa nama lengkap Devi Cynthia binti Mamat, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal 21 tahun 20 Agustus 1999, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taruna Praja, RT 1 RW 3 nomor 5, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SMA. Didakwa melanggar primer pasal 338 KUHP, tuntutan yang dibacakan pada tanggal 27 November 2020. Pembelaan dibacakan pada tanggal 4 Desember 2020 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Semu Uniska Banjarbaru. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati. Pada saat ini adalah kesempatan bagi kami, tim penasihat hukum, untuk menyampaikan pembelaan bagi terdakwa. Sebelum menginjak materi pembelaan,
kiranya tidak berlebihan apabila kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah dengan cermat melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga akan diketahui dengan gamblang pula duduk perkara yang sebenarnya yang akan membawa ke gerbang keadilan yang sejati. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, kita harus sependapat bahwa sebelum adanya proses acara pidana, tentunya seseorang itu harus nyata melakukan perbuatan yang melanggar suatu perbuatan hukum pidana. Mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita bersama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran sejati yang harus kita cari. Mengingat bahwa fakta-fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang tentunya telah lengkap, maka kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu kami ketengahkan secara terperinci dan di sini. Hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Oleh karena itu, berita acara persidangan yang telah dibuat oleh saudara panitera pengganti sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan bagian dari pledoi dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan prima yang melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan juga apakah seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan terdakwa. Pasal 338 KUHP mempunyai unsur-unsur: 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, dan 3. Menghilangkan nyawa orang lain. Adapun 1. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan kata barang siapa di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum. Dalam hal ini adalah terdakwa Devi Cynthia binti Mamat, sehingga unsur ke-1 dakwaan telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir lebih lama merebut atau mengambil hak nyawa orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bahwa pada saat itu korban memaki-maki terdakwa hingga menyebabkan perkelahian, dan perkelahian tersebut membuat terdakwa terdesak serta ingin membela diri dari perbuatan korban kepada dirinya, sehingga terdakwa mengambil pecahan kaca di sekitarnya dan menusukkan kaca tersebut kepada korban. Sehingga dalam hal ini unsur kesengajaan tidak terdapat dalam perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur kedua dakwaan primer, yaitu unsur dengan sengaja, tidak terpenuhi. Tiga, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain yang dimaksudkan di sini yaitu perbuatan yang berujung dengan timbulnya suatu akibat hilangnya nyawa orang sebagai persyaratan mutlak. Terhadap unsur ini, saudara penuntut umum menyatakan terdakwa telah merampas nyawa orang lain. Meskipun demikian, kami selaku penasehat hukum berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum. Dalam faktanya terungkap dari keterangan ahli forensik dijelaskan bahwa luka tusukan kaca disebabkan oleh terdakwa tidaklah mematikan. Korban sendirilah yang cabut potongan kaca dari lehernya sehingga terjadilah penggumpalan darah. Oleh karena itu, dengan demikian unsur ketiga dakwaannya itu menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, karena ada unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP yang didakwakan pada terdakwa, yaitu unsur kedua dan ketiga tidak terpenuhi, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, kini sampailah materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dan tuntutannya telah tepat dalam arti
mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana telah berpijak pada asas keseimbangan monodualistik. Oleh sebab itu, kami berharap agar majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan, yakni dengan mempertahankan asas legalitas saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang atau pelaku, yakni dengan mengangkat asas kulpabilitas atau asas kemanusiaan. Selanjutnya, guna mewujudkan pemidanaan yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan, yaitu resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan pengurangan kejahatan, perlu adanya langkah individualisasi pidana, yang artinya pidana hendaknya dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan karakteristik dari kondisi yang menyertai pelaku atau asas personal. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, tim penasehat hukum memandang bahwa dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu menghukum terdakwa Devi Sitiya binti Mamat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, tidaklah tepat. Kami mohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam memutus perkara ini. Sebelum menjatuhkan putusan, sepatutnya kita perhatikan pula hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu bahwa selama pemeriksaan terdakwa kooperatif, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena tindak pidana. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, kami penasehat hukum terdakwa Devi Sitiya binti Mamat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara objektif terhadap proses persidangan atas diri terdakwa. Akan tetapi hasil-hasilnya telah menunjukkan hal-hal sebagai berikut: bahwa dakwaan primer yang menyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk mengajukan permohonan sebagai berikut. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Devi Sitiya binti Mamat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. 3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula. 4. Membebankan perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputus seadil-adilnya. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya nasib dan masa depan terdakwa kepada majelis hakim, karena majelis hakimlah yang dapat menentukannya. Akhirnya, rasa terima kasih kami ucapkan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang telah dengan niat baik memperhatikan pledoi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua yang telah mengupayakan tegaknya hukum dan keadilan sejati dalam perkara ini. Banjarbaru, 4 Desember 2020. Hormat kami tim penasehat hukum terdakwa Devi Rosanti SHMH dan Raina Novira SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengambil nota pembelaan ke depan persidangan.
kami majelis hakim belum siap dan kami akan memerlukan waktu untuk mempersiapkan putusan. Baik, kami memerlukan 1 minggu untuk menyiapkan putusan. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa, Pancera? Tanggal 11 Desember 2020 yang mulia. Terima kasih. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Jumat 11 Desember 2020 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Peradilan Temu Rizka Banjarbaru, dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk tetap menahan terdakwa dan dihadirkan kembali pada sidang selanjutnya. Demikian sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.